Mari bersama-sama melangkah ke sebuah desa kecil di Sumatera, di mana hamparan sawah hijau memeluk rumah-rumah kayu sederhana di bawah sinar matahari keemasan. Di sana, ada seorang gadis bernama Aisyah, 27 tahun, seorang guru sekolah dasar dengan senyum hangat bak sinar matahari. Aisyah adalah jantung kampung ini. Setiap hari, ia berdiri di depan anak-anak di sekolah desa yang kecil, mengajari mereka mengeja, menceritakan kisah-kisah tentang Roro Jonggrang, dan menyalakan mimpi mereka tentang dunia yang lebih luas. Namun, hidup Aisyah bukan hanya tentang jam mengajar. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, ia buru-buru kembali ke rumah kayu tua, tempat ayahnya, Pak Hasan, terbaring karena sakit jantung. Dengan gaji yang kecil, Aisyah merawat ayahnya, membeli obat, dan hidup sederhana. Tetapi hatinya selalu penuh cinta dan ketabahan. Aisyah tidak hanya mencintai anak-anak, tetapi juga tanah ini, para petani yang bekerja keras, sore hari penuh tawa di tepi sungai, dan mimpi untuk memperbaiki kehidupan warga desa. Ia sering berdiri di tepi sawah, memandang padi yang bergoyang, berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari kampung ini tak lagi khawatir akan kelaparan. Karena itu, ketika seorang asing datang dengan janji perubahan, Aisyah tak bisa tinggal diam. Orang asing itu adalah Kenji Tanaka, seorang ilmuwan Jepang dengan kacamata tebal dan sikap serius. Kenji datang ke desa untuk melaksanakan proyek pertanian organik, menjanjikan padi yang lebih produktif tanpa bahan kimia. Ia membawa peralatan modern, buku catatan penuh coretan, dan perbedaan yang nyata dari cara bicara yang sopan, tepat waktu, hingga tatapan yang agak menjaga jarak. Saat berbual dengan warga desa penasaran tetapi juga waspada. Orang asing ini tahu apa tentang tanah kita? Mereka berbisik, namun Aisyah, dengan cinta pada kampungnya, menawarkan diri untuk membantu Kenji. Ia berpikir, jika proyek ini berhasil, warga desa akan punya panen lebih baik, anak-anak akan belajar lebih banyak. Hari-hari awal, Aisyah dan Kenji bekerja bersama di sawah. Ia terkejut melihat Kenji dengan cermat memeriksa tanah, menjelaskan tentang pupuk alami dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ia memanggilnya Aisyah-san, kebiasaan Jepang yang membuatnya terkekeh. Tapi takdir, seperti yang kita tahu, selalu punya cara membuat segalanya dramatis. Suatu sore, hujan turun deras. Kenji masih sibuk di tepi sungai mengambil sampel tanah, tak menyadari air dari hulu mulai naik. Banjir bandang tiba-tiba datang, menyeretnya ke arus deras. Aisyah, yang ada di dekat sana, mendengar teriakannya. Tanpa ragu, ia melompat, memegang tangan Kenji dan menariknya ke tepi. Keduanya jatuh ke lumpur, basah kuyup, dan terengah-engah. Kenji memandang Aisyah, mata penuh rasa terima kasih. Tergagap, kamu selamatkan saya. Momen itu seperti kali tak kasat mata mengikat dua orang dari dunia yang berbeda. Tapi Aisyah, dengan beban keluarga dan tanggung jawab pada kampung, akankah membuka hati untuk pria asing ini? Dan Kenji, akankah ia menembus dinding budaya untuk memahami Aisyah? Untuk tahu jawabannya, kita perlu melihat lebih dalam ke kehidupan Aisyah, ke hari-hari yang membentuk dirinya. Mari tetap di desa Sumatera sebentar lagi. Tempat sinar matahari pagi menyelinap melalui daun kelapa, menerangi jalan tanah menuju sekolah kecil Aisyah. Gadis itu, dengan senyum yang selalu membuat anak-anak berseri, adalah jiwa kampung ini. Tapi untuk memahami mengapa Aisyah nekat melompat ke banjir bandang demi menyelamatkan orang asing seperti Kenji, kita perlu menyelami hidupnya, kehidupan yang sederhana, penuh tantangan, tetapi bersinar dengan ketabahan. Setiap hari, Aisyah bangun sebelum ayam berkokok, menyiapkan sarapan sederhana di dapur kecil, biasanya hanya sepiring nasi goreng dengan sedikit ikan asin. Kadang ditambah telur. Jika hari itu ia punya uang lebih, ia mengikat rambutnya rapi, mengenakan baju batik yang sudah usang, lalu berjalan melewati jalan desa berdebu menuju sekolah. Sekolah itu tak mewah, hanya deretan ruangan beratap seng, beberapa meja kayu yang goyah, dan papan tulis penuh bekas kapur. Tapi bagi Aisyah, itu adalah dunia. Anak-anak memanggilnya Bu Guru dengan mata berbinar.
bersemangat mendengarnya mengajarkan huruf, bercerita tentang Raja Ampat, atau menyanyikan lagu-lagu Minang. Ia tak hanya mengajar, ia menanamkan mimpi, keyakinan bahwa suatu hari mereka bisa meninggalkan kampung untuk kuliah, jadi dokter, atau sekadar hidup lebih baik dari orang tua mereka. Tapi saat bel pulang sekolah berbunyi, Aisyah tak bisa istirahat. Ia bergegas pulang ke rumah kayu tua, tempat ayahnya, Pak Hasan, terbaring bertahun-tahun lalu. Ia adalah petani kuat, mengolah sawah, mengajari Aisyah cara menanam padi, dan mencintai tanah. Tapi penyakit jantung merenggut tenaganya, meninggalkannya dengan nyeri dada dan napas lemah. Aisyah merawatnya dengan penuh perhatian, menyuapi bubur, mengelap tubuhnya, membaca keras koran lama untuk menghiburnya. Gaji gurunya yang kecil hampir habis untuk obat. Kadang ia harus meminta bantuan tetangga saat keuangan menipis. Di malam-malam, ketika bulan bersinar melalui celah jendela, Aisyah duduk di samping ranjang ayahnya, memandangnya tidur. Bertanya dalam hati, apakah ia bisa berbuat lebih banyak untuk menyembuhkannya? Meski sulit, Aisyah tak pernah kehilangan cinta pada kampung. Ia menyukai sore hari di tepi sungai, mendengar warga bercerita tentang musim tanam, atau melihat anak-anak bermain di sawah. Ia bermimpi suatu hari warga desa tak lagi khawatir kelaparan, tak harus menjual tanah ke orang kota, dan anak-anak bisa kuliah. Mimpi itu membakar semangatnya setiap kali ia melangkah melalui sawah, tempat tanah menceritakan kisah tentang keringat dan harapan. Karena itu, ketika mendengar tentang proyek pertanian Kenji peluang untuk meningkatkan panen, hati Aisyah berdebar. Ia berpikir, jika proyek ini berhasil, warga desa bisa beli buku untuk anak-anak, memperbaiki sekolah, dan mungkin obat yang lebih baik untuk ayahnya. Itulah mengapa ia menawarkan diri membantu Kenji. Meski saat itu, ia tak tahu keputusan itu akan mengubah hidupnya. Tapi siapa Aisyah di dalam hatinya? Seorang gadis tangguh, membawa cinta dan beban di pundaknya, selalu mengutamakan desa dan ayahnya. Akankah ia siap membuka hati untuk orang asing seperti Kenji? Atau akankah tanggung jawab menahannya? Untuk menjawab, kita perlu bertemu Kenji lagi saat ia membawa proyeknya ke kampung dan memulai perjalanan bersama Aisyah. Kembali ke desa Sumatera, tempat sinar matahari pagi menghias sawah dan kicau burung bercampur dengan tawa anak-anak. Aisyah, guru tangguh kita, baru saja memasuki babak baru dalam hidupnya yang tak pernah ia duga setelah hari-hari penuh dedikasi mengajar dan merawat ayah. Sebuah peluang besar datang ke kampung, proyek pertanian organik yang membawa harapan untuk mengubah panen dan kehidupan warga desa. Orang yang membawa peluang itu tak lain adalah Kenji Tanaka, ilmuwan Jepang yang telah meninggalkan kesan kuat di hati Aisyah sejak pertemuan pertama. Suatu pagi, desa ramai ketika sebuah truk tua berhenti di ujung kampung, membawa peralatan aneh, mesin pengukur tanah, karung pupuk organik, dan buku catatan tebal. Kenji melangkah turun, rambut hitam rapi, kacamata tebal melorot di hidung, dan wajah serius yang membuat warga desa penasaran sekaligus ragu. Ia memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Saya Kenji, dari Jepang. Saya mau bantu tanam padi lebih baik. Warga desa berbisik di belakang, orang asing ini tahu apa tentang padi kita? Tanah kampung ini tak mudah dipahami. Tapi Kenji tak gentar. Ia menjelaskan proyeknya menggunakan pupuk alami, memperbaiki tanah, dan menerapkan teknik Jepang untuk meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. Janji itu membuat beberapa orang mengangguk, tetapi kebanyakan masih skeptis. Aisyah, dengan hati yang selalu terpaut pada kampung, tak bisa tinggal diam. Ia teringat mimpinya panen yang melimpah, anak-anak punya buku, dan ayahnya mendapat perawatan lebih baik. Ketika Kenji bertanya, siapa yang mau membantu? Ia mengangkat tangan, berkata, saya ikut, Pak Kenji. Demi kampung. Warga desa terkejut, tetapi bagi Aisyah, ini adalah peluang untuk mewujudkan mimpi. Hari-hari berikutnya, ia dan Kenji mulai bekerja bersama di sawah, di bawah matahari terik Sumatera. Kenji mengajarinya cara mengukur pH tanah, mencampur pupuk dari daun, dan mencatat data hal-hal yang asing. Tetapi membuat Aisyah antusias.
Ia takjub melihatnya bekerja dengan teliti, tak peduli lumpur mengotori bajunya. Meski selalu menyimpan sapu tangan bersih untuk mengelap kacamata. Di Jepang, semua harus rapi, ia menjelaskan, tersenyum tipis saat Aisyah terkekeh mendengar kata rapi itu. Tapi bekerja dengan Kenji tak mudah, ia hidup seperti jam, selalu mulai jam 7 pagi, sementara warga desa terbiasa dengan ritme santai, nanti saja jadi kata favorit. Kenji ingin segalanya teratur, dari susunan alat hingga catatan data. Sementara Aisyah dan warga desa sering bekerja sesuai mood. Suatu kali, Aisyah terlambat karena harus memasak bubur untuk ayahnya. Membuat Kenji mengerutkan kening, meski ia tak berkata apa-apa. Perbedaan itu seperti dinding tak kasat mata. Warga desa mulai berbisik, Bu Guru kok dekat dengan orang asing? Tak takut orang bicara? Beberapa bahkan curiga proyek itu, mengira Kenji datang untuk mengambil tanah seperti orang kota sebelumnya. Aisyah berusaha menjelaskan, tetapi kadang ia bertanya-tanya, apakah ia salah mempercayai Kenji? Meski begitu, selama hari-hari bekerja, Aisyah menyadari Kenji bukan sekadar ilmuwan kaku. Ia mendengarkan cerita Aisyah tentang kampung, bertanya tentang anak-anak, dan bahkan mencoba sambal yang dibawanya, meski hampir tersedak karena pedas di Jepang, makanan tak sepedas ini. Ia tertawa, membuat Aisyah ikut tertawa. Momen-momen kecil itu membuatnya terasa lebih dekat, tetapi dinding budaya tetap ada. Akankah Aisyah dan Kenji bisa mengatasi perbedaan untuk menyukseskan proyek? Dan apa yang akan benar-benar mendekatkan mereka? Jawabannya ada di momen takdir, saat alam menguji mereka dengan banjir tak terduga. Mari kembali ke sawah di Sumatera, tempat Aisyah dan Kenji perlahan membangun harapan untuk desa kecil ini, hari-hari bekerja bersama. Meski penuh perbedaan, mulai membuahkan hasil tanah mulai membaik, warga desa perlahan mempercayai proyek pertanian organik. Tapi alam, seperti pendongan yang tak terduga, telah menyiapkan ujian besar yang akan mengubah hubungan Aisyah dan Kenji selamanya. Suatu sore, langit mendadak gelap, awan hitam pekat datang cepat seperti peringatan hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu deras seperti air bah. Aisyah yang sedang membereskan alat di bawah pohon, cemas memandang ke arah sungai, tempat Kenji masih sibuk memeriksa sampel tanah. Ia sudah sering memperingatkan tentang musim banjir di Sumatera, tetapi Kenji dengan ketelitian Jepangnya hanya tersenyum. Sebentar lagi, Aisyah-san, data ini penting. Aisyah menggeleng, tetapi diam-diam kagum pada dedikasinya. Tapi kemudian, dari hulu, terdengar suara gemuruh seperti amarah bumi. Aisyah menoleh, jantungnya terhenti saat melihat arus deras, keruh penuh lumpur, menyapu ranting dan tanah, menghantam sungai. Kenji. Ia berteriak, tetapi suara hujan menenggelamkan suaranya melalui tabir air. Ia melihat Kenji berusaha berpegang pada batu, tetapi arus melilit kakinya, menyeretnya. Tanpa berpikir, Aisyah berlari, kaki kecilnya meluncur di lumpur, tangannya memegang ranting besar sebagai tumpuan. Cepat, pegang tanganku. Ia berteriak, meraih ke arah Kenji. Ia, wajah pucat, berusaha meraih, dan di detik-detik kritis, Aisyah menangkap pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tak disangka dari guru mungil ini. Ia menarik Kenji ke tepi, keduanya jatuh ke tanah, basah kuyup dan tersengal. Hujan masih turun, tetapi waktu seolah berhenti. Kenji, untuk pertama kali kehilangan ketenangan, menatap Aisyah dengan mata penuh rasa terima kasih. Kamu selamatkan saya. Ia tergagap dalam bahasa Indonesia, suara gemetar. Tangannya masih memegang tangan Aisyah seolah takut melepas. Aisyah, rambut menempel di wajah, tersenyum, mengelap lumpur dari pipi, berkata, di kampung, kita tak tinggalkan siapapun. Kata-kata sederhana itu, namun berat seperti janji, membuat Kenji terdiam. Ia memandangnya, tak lagi hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seseorang yang membawanya kembali dari ambang maut. Setelah banjir, desa gempar, beberapa ibu memeluk Aisyah, menyebutnya pahlawan. Tetapi ada pula tatapan curiga, Bu Guru kau nekat demi orang asing. Aisyah tak peduli,
Ia dan Kenji melanjutkan proyek, tetapi sesuatu telah berubah. Kenji tak lagi menjaga jarak. Ia mulai bertanya tentang anak-anak, tentang lagu-lagu Minang yang diajarkan Aisyah, dan bahkan membawa onigiri nasi kepal Jepang sebagai ucapan terima kasih. Meski ia memerah saat Aisyah menggoda, ini keasinan, Pak Kenji. Momen-momen kecil itu sederhana namun hangat, seperti benih padi yang diam-diam bertunas di bawah tanah. Tapi warga desa masih berbisik, terutama saat melihat Kenji lebih sering tersenyum di dekat Aisyah. Bu guru akrab dengan orang Jepang, apa pantas? Seorang nenek berbisik di rapat desa. Aisyah mendengar, hatinya sedikit terluka, tetapi ia tetap teguh. Ia percaya proyek dan ketulusan Kenji akan membuktikan segalanya. Akankah momen banjir ini cukup untuk meruntuhkan dinding budaya di antara mereka? Dan saat hati mereka mulai bergetar, bagaimana tanggapan warga desa? Kisah Aisyah dan Kenji akan memasuki fase baru, tempat perasaan dan tantangan bercampur. Kisah Aisyah dan Kenji kini mulai berkilau dengan warna baru, seperti senja yang menghias sawah di Sumatera, banjir bandang yang mendebarkan. Tempat Aisyah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Kenji bukan hanya ujian alam, tetapi juga angin yang meniup nyala kecil di hati mereka hari-hari setelahnya. Di antara sawah hijau dan kicau burung, dua orang dari dunia berbeda mulai saling menemukan, tetapi juga menghadapi gelombang prasangka dan perbedaan. Setelah banjir, Kenji bukan lagi ilmuwan yang dingin. Ia mulai muncul di sekolah desa, membawa kotak bento buatannya onigiri dengan tuna, makanan Jepang yang ia perkenalkan dengan canggung kepada anak-anak. Coba ini, enak. Katanya, suara terbata-bata membuat Aisyah tertawa saat anak-anak meringis karena nasi kurang garam. Momen-momen kecil itu, meski sederhana, seperti batu-batu yang membentuk jalan, mendekatkan mereka. Mereka bekerja bersama di sawah, memeriksa tanah, menanam benih, dan berbagi cerita sehari-hari. Aisyah bercerita tentang ayahnya, tentang hari-hari ia diajari menanam padi, dan mimpinya membangun perpustakaan untuk anak-anak. Kenji, meski bahasa Indonesianya masih patah-patah, antusias menceritakan Tokyo jalanan penuh lampu, kuil yang tenang. Tetapi kekurangan kehangatan kampung di Jepang, orang jarang ngobrol dengan tetangga. Ia mengaku mata sedikit muram membuat Aisyah ingin menghiburnya. Perasaan mulai tumbuh diam-diam, seperti tunas padi yang merangkak di malam hari. Kenji berusaha menyatu dengan kampung. Ia belajar menyapa Assalamualaikum saat bertemu warga, mencoba pakai batik di rapat desa. Meski tampak kaku dengan baju kebesaran, suatu kali ia membawa lampion Jepang untuk sekolah, bilang itu simbol cahaya ilmu. Aisyah terpesona oleh ketulusannya, tetapi hatinya bimbang. Kenji orang Jepang, bukan Muslim, hidup di dunia yang jauh dari Sumatera. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya bekerja demi desa, tetapi setiap kali mata Kenji mencarinya di keramaian, atau saat tangannya tak sengaja menyentuh tangan Aisyah saat menyerahkan alat, jantungnya berdegup kencang di bawah bulan, di sawah, saat Kenji menceritakan bintang favoritnya di Jepang. Aisyah sadar, ia sedang jatuh cinta, meski akal sehatnya berusaha menahannya. Tapi tak semua orang di kampung senang melihat kedekatan mereka. Warga desa mulai berbisik, gosip menyebar cepat seperti angin di sawah. Bu guru kok akrab dengan orang asing? Tak takut nama baiknya rusak? Seorang nenek berkata di rapat desa, membuat Aisyah menunduk. Beberapa ibu menyuruh anak-anak menjauhi Kenji, takut ia membawa budaya aneh ke desa. Bahkan Pak Amin, kepala desa, pernah memanggil Aisyah, berkata, "Kamu guru, Aisyah harus jaga nama baik." Kata-kata itu seperti pisau di hatinya. Aisyah mencintai kampung, mencintai anak-anak, dan tak ingin mengecewakan siapapun, tetapi ia juga tak bisa menyangkal perasaannya. Ia mulai menghindari tatapan Kenji, menjaga jarak saat bekerja, meski setiap langkah mundur menyakiti hatinya. Kenji, meski tak paham semua bisikan, merasakan perubahan. Ia berusaha lebih keras untuk diterima belajar memasak rendang dengan Ibu Aisyah. Meski makanan pedas membuatnya tersedak,
atau ikut salak di masjid desa. Meski hanya berdiri di sudut dan memperhatikan. Suatu sore, saat mereka beristirahat di tepi sungai tempat yang nyaris merenggut nyawanya, Kenji memandang Aisyah, bertanya, "Saya bikin kamu susah?" "Ya, saya salah apa?" Suaranya tulus, matanya penuh kesedihan. Aisyah menggeleng, tersenyum pahit, "Bukan salahmu, Kenjin, di kampung, semua butuh waktu." Proyek pertanian terus berjalan. Sawah semakin hijau, tetapi dinding budaya dan prasangka tetap berdiri kokoh. Aisyah terjebak di persimpangan, hati menyuruhnya mempercayai Kenji. Tetapi tanggung jawab pada desa dan ayahnya membuatnya ragu. Akankah perasaan yang baru bersemi ini cukup kuat untuk melawan bisikan dan jarak antara dua dunia? Atau akankah takdir memisahkan mereka tepat saat segalanya tampak baik? Jawabannya ada di tikungan besar saat proyek selesai dan Kenji menghadapi pilihan untuk pergi. Mari tetap di desa Sumatera. Tempat sawah hijau kini bersinar lebih terang berkat proyek pertanian organik Aisyah dan Kenji. Tapi di antara sinar matahari keemasan dan tawa warga desa, angin dingin diam-diam bertiup, membawa kesedihan perpisahan. Perasaan antara Aisyah dan Kenji, meski baru bertunas, harus menghadapi ujian terbesar saat takdir menempatkan mereka di persimpangan dua jalan. Bulan-bulan bekerja bersama membuahkan hasil di luar harapan. Sawah subur, panen pertama menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya, membuat warga desa yang dulu curiga mulai menghargai Kenji. Mereka memanggilnya Pak Kenji, mengundangnya makan sate Padang di rapat desa dan menggodanya karena tak tahan pedas. Aisyah melihat itu, hatinya campur aduk antara bahagia dan sedih. Bahagia karena mimpinya untuk memperbaiki kehidupan kampung mulai terwujud, anak-anak punya buku baru, sekolah diperbaiki atapnya, dan ayahnya mendapat obat lebih baik. Tapi sedih, karena ia tahu Kenji tak termasuk di sini. Perasaannya pada Kenji telah tumbuh lebih besar dari dugaannya. Tetapi tanggung jawab pada ayah dan desa, ditambah bisikan warga, membuatnya tak berani bicara. Setiap Kenji tersenyum padanya, atau saat ia berdiri dekat di bawah bulan, Aisyah hanya menunduk, berkata dalam hati, mungkin ini bukan takdir. Lalu suatu hari, kabar buruk datang seperti pisau. Kenji menerima email dari Jepasadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, proyek selesai, dan ia harus kembali ke Tokyo untuk melapor dan melanjutkan penelitian di laboratorium besar. Waktunya tinggal beberapa hari. Saat ia memberitahu Aisyah, suaranya pelan, "Aisyah-san, saya harus pergi." "Tapi saya tidak mau." Aisyah terdiam, memandang sawah tempat mereka bersama menanam benih, tertawa bersama. "Kamu harus pergi, Kenji," katanya, suara tenang, tetapi hati hancur. "Ini demi masa depanmu." Tapi dalam hati, ia ingin berteriak, ingin menahannya, meski tahu ia tak bisa. Ayahnya membutuhkannya, desa membutuhkannya, dan bisikan Bu Guru, tak boleh cinta orang asing, masih menggema. Hari Kenji pergi, seluruh desa berkumpul di halte bus, membawa karung beras dan sambal sebagai hadiah perpisahan. Anak-anak melambai, berteriak, "Pak Kenji, balik lagi ya." Kenji, dalam baju batik yang pernah dipilihkan Aisyah, berusaha tersenyum, tetapi matanya tak lepas dari Aisyah. Sebelum naik bus, ia memegang tangan Aisyah, berkata dengan bahasa Indonesia yang canggung, "Terima kasih, Aisyah-san, saya akan tulis email." Janji. Aisyah mengangguk, tersenyum untuk menyembunyikan air mata. Tetapi saat bus menghilang di jalan tanah, ia berdiri lama, merasa sebagian hatinya ikut pergi. Hari-hari setelahnya, desa kembali tenang, tetapi Aisyah merasa hampa. Ia tetap mengajar, merawat ayah. Tetapi setiap malam, ia membuka email, membaca pesan singkat dari Kenji, "Tokyo dingin, tapi saya kangen sambal kamu," atau "Saya ceritakan kampung di seminar, semua kagum." Ia membalas, bercerita tentang anak-anak, panen baru, tetapi setiap kata penuh rindu. Warga desa masih berbisik, tetapi Aisyah tak peduli. Ia percaya jika takdir membawa Kenji ke kampung, takdir juga akan membawanya kembali.
Tapi akankah jarak antara Sumatera dan Tokyo memisahkan mereka selamanya? Atau akankah Kenji kembali dengan keajaiban? Kisah mereka belum selesai, karena babak baru menanti. Mari kembali ke desa Sumatera, tempat sinar matahari pagi memeluk sawah dan tawa anak-anak bergema dari sekolah kecil setelah bulan-bulan penuh perpisahan. Saat Aisyah tetap tekun mengajar dan merawat ayah, hatinya tak pernah berhenti merindukan Kenji. Email-email singkat dari Tokyo tentang dinginnya kota, tentang rindu pada sambal, adalah cahaya kecil yang membantunya melewati malam-malam panjang. Tapi takdir, seperti sahabat lama penuh kejutan, membawa Kenji kembali, membuka babak baru yang gemilang untuk kisah cinta mereka. Suatu pagi, saat Aisyah menulis di papan kelas, anak-anak tiba-tiba bersorak, menunjuk ke jendela. Ia menoleh. Jantungnya seolah berhenti saat melihat Kenji berdiri di sana, mengenakan batik sederhana, senyumnya lebih cerah dari matahari. Aisyah-san, ia memanggil. Suara hangat, bahasa Indonesianya kini lebih lancar. Warga desa berkumpul, berbisik penasaran, Pak Kenji kembali. Aisyah melangkah keluar, kaki gemetar, tak percaya matanya. Kenji, kamu di sini? Tanyanya. Suara tersendat. Ia mengangguk, mata tak lepas darinya. Saya kembali untuk kampung. Dan untuk kamu? Kenji tak hanya kembali untuk bertemu Aisyah di Tokyo. Ia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari Islam, mengikuti kelas di pusat Islam, membaca tentang budaya Indonesia, dan belajar salat. Ia bercerita pada Aisyah di sore yang tenang di tepi sawah. Saya ingin jadi bagian dari duniamu, Aisyah-san. Saya ingin paham kamu, paham kampung, paham imanmu. Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam, air mata mengalir. Ia tak pernah menduga seseorang seperti Kenji, ilmuwan dari Tokyo, asing dengan Islam, akan rela berubah demi dirinya. Hari besar tiba, saat Kenji berdiri di hadapan warga desa di masjid kecil kampung. Dengan bimbingan Pak Ustadz, ia dengan hikmat mengucap 2 kalimat syahadat, suaranya jelas, penuh tekad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warga desa yang dulu curiga, kini bertepuk tangan meriah, memanggilnya saudara Kenji. Aisyah di sudut, menutup mulut untuk menahan isak, hatinya penuh kebahagiaan. Kenji tak hanya kembali, ia memilih jalan Aisyah, jalan kampung, jalan iman. Tapi momen terindah datang di malam hari. Saat Kenji berlutut di depan Pak Hasan, ayah Aisyah, di rumah kayu tua, Bapak, katanya, suara gemetar. Saya minta izin menikahi Aisyah. Saya janji akan jaga dia, seperti dia jaga kampung ini. Pak Hasan, meski lemah, memegang tangan Kenji, tersenyum. Kamu orang baik, Kenji. Jaga anakku. Aisyah, di samping pintu, air mata tak terbendung. Ia teringat hari-hari, ia pikir cinta ini mustahil karena budaya, agama, jarak, tapi kini Kenji berdiri di depannya, bukan hanya pria yang dicintainya, tetapi pria yang menyatu dengan dunia dan imannya. Warga desa mulai sibuk mempersiapkan, mereka yang dulu berbisik kini membawa beras, daun pandan, dan kain batik ke rumah Aisyah. Berkata, Bu Guru pantas bahagia. Kampung yang pernah ragu pada Kenji, kini memeluknya seperti anak sendiri. Tapi akankah cinta Aisyah dan Kenji mengatasi tantangan terakhir untuk bersama selamanya? Dan apa yang akan mereka bangun bersama untuk kampung ini? Kisah mereka akan ditutup dengan babak indah, tempat cinta dan harapan berpadu. Mari bersama kembali ke desa Sumatera, tempat sinar matahari pagi menghias sawah hijau dan kebahagiaan menyebar seperti aroma daun pandan. Perjalanan Aisyah dan Kenji dari hari-hari penuh keraguan hingga momen takdir di banjir bandang. Dari perpisahan yang menyakitkan hingga kembalinya penuh harapan, kini tiba di pelabuhan kebahagiaan. Cinta mereka tak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa cahaya baru untuk seluruh kampung. Seperti dongeng di tengah kehidupan nyata. Hari pernikahan Aisyah dan Kenji adalah lukisan gemilang, tempat budaya Indonesia dan ketulusan Kenji menyatu di pelataran masjid desa. Di atas tikar pandan yang harum, warga desa berkumpul membawa beras, kelapa, dan senyum lebar.
Aisyah, dalam kebaya putih bertabur bunga, cantik seperti bulan purnama, melangkah dengan pipi merona. Kenji mengenakan beskap tradisional, tampak asing namun akrab, matanya tak lepas dari Aisyah. Suara rebana menggema, bercampur dengan lagu-lagu Islam yang dinyanyikan anak-anak, membuat suasana penuh sukacita. Penghulu, pemimpin upacara, memandu ritual sederhana, namun suci. Saat Kenji berkata, "Saya terima nikahnya," suaranya tegas. Seluruh desa meledak dalam tepuk tangan dan ucapan barakallah. Pak Hasan, di kursi roda, memegang tangan Ibu Aisyah, tersenyum bahagia, tahu putrinya telah menemukan pelabuhan. Aisyah memandang Kenji, merasakan cintanya bukan sekadar janji, tetapi perjalanan melintasi lautan dan budaya untuk bersamanya. Setelah pernikahan, Aisyah dan Kenji tak berhenti pada kebahagiaan pribadi. Mereka mewujudkan mimpi besar, melanjutkan proyek pertanian, membuka pusat pertanian organik di kampung. Dengan ilmu Kenji dan cinta Aisyah pada tanah air, pusat ini jadi jantung baru desa. Mereka mengajari warga cara bertani lestari, menggunakan pupuk alami, dan melindungi tanah. Mereka menyediakan benih, menghubungkan hasil panen ke pasar kota, dan bahkan mengadakan kelas untuk anak-anak tentang pertanian modern. Warga desa yang dulu ragu pada Kenji, kini memanggilnya Pak Kenji dengan hormat, bekerja bersama, tertawa riuh di sawah. Pusat ini tak hanya membawa pekerjaan, tetapi juga beasiswa untuk anak-anak, mewujudkan mimpi Aisyah agar mereka bisa kuliah. Pak Hasan, meski lemah, sering duduk di bawah pohon dekat pusat, memandang warga bekerja, berkata, "Aisyah, Kenji, kalian menghidupkan kampung ini." Suatu malam, Aisyah dan Kenji duduk di beranda rumah kayu, tempat Aisyah dulu merawat ayahnya di malam panjang. Bulan menerangi sawah, berkilau seperti bintang. Kenji memegang tangan Aisyah, berkata dengan bahasa Indonesia yang lancar, "Aisyah-san, terima kasih sudah beri saya keluarga." Aisyah tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya, tahu bahwa cinta mereka telah melampaui segala rintangan budaya, agama, jarak ribuan mil. Mereka tak hanya menemukan satu sama lain, tetapi juga memberi harapan pada kampung, panen melimpah, anak-anak dengan masa depan cerah, dan komunitas yang lebih erat. Kisah Aisyah dan Kenji berakhir di sini, tetapi jejak mereka tetap abadi. Dari guru desa dan ilmuwan asing, mereka membuktikan bahwa cinta, jika dipupuk dengan kebaikan dan ketulusan, bisa mengubah dunia kecil. Tapi pesan apa yang ditinggalkan kisah ini untuk kita? Dan apa yang membuatnya terus bergema? Untuk menjawab, mari kita pandang kembali perjalanan mereka, tempat cinta dan iman berpadu menciptakan keajaiban.